Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Seraya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat salamnya ini semoga selalu senantiasa juga sampai kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, kepada atba'ut tabi'in, syuhada solihin, dan semoga sampailah juga kepada kita umat yang mutakhirin fid dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasanya, bagaimana alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-10 menjalankan ibadah shaum. Mudah-mudahan 10 hari pertama ini Allah mengabul, Allah menerima, Allah memaafkan semua khilaf dan salah kita semua. Dan semoga 10-20 hari ke depan lagi Allah menyelamatkan shaum kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih semoga pertemuan kali ini di hari ke-10 ini, kajian harian bulan Ramadan ini, pengajian ini menjadikan jembatan, menjadikan wasilah Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa kita dan dosa ibu orang tua kita. Dan yang selanjutnya, pengajian ini semoga menjadi jembatan, menjadi wasilah, menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Dan Allah menjadikan sisa umur kita sisa umur yang istiqomah. Dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dalam setiap mukmin dan juga muslim, seorang muslim masuk Islamnya itu dengan kunci satu paspor dalam keislaman adalah syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang selanjutnya harus mengimani, harus meyakini bahwa rukun Islam itu semua ada 5. Dan yang kedua, yang paling utama adalah mengetahui dan mengenal bahwa semua rukun iman itu ada 6. Sekali lagi, ini wajib diyakini, wajib difahami, wajib dikuasai, wajib tidak boleh lupa dalam setiap kehidupan siapapun itu tanpa terkecuali. Bahwa rukun iman semua ada 6, rukun Islam semuanya ada 3, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang dijadikan pertanyaan, kenapa iman, Islam, dan ihsan? Karena iman, Islam, dan ihsan ini merupakan rukun dalam agama Islam. Ketika adanya iman, wajib adanya Islam. Ketika iman Islamnya kuat, maka wajib adanya ihsan. Maka iman, Islam, ihsan sempurna ketiga-tiganya, sempurna memegang agama Allahnya. Imannya hebat, tauhidnya hebat, tetapi Islamnya lemah. Ihsannya walaupun bagus, maka lemah pula agama yang dipegangnya. Sebaliknya, imannya kuat, imannya hebat, Islamnya hebat, tetapi ihsannya lemah, maka agama yang ia pegang pun tidak akan sempurna seutuhnya karena ihsannya lemah. Nah, yang dijadikan pertanyaan, kenapa iman, Islam, dan ihsan ini harus ada satu serangkaian, harus ada dalam satu susunan? Yang dijadikan pertanyaan adalah
apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan Islam, dan apa yang dimaksud dengan ihsan. Baik, para jemaah hadirin, ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Yang dimaksud iman, namanya iman itu maksudnya adalah tauhid. Yang dimaksud atau namanya Islam itu adalah fikih. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah tasawuf. Kalau dijadikan satu kerangkaian iman, Islam, dan ihsan, tauhid, fikih, dan tasawuf. Tauhid, tingkat keimanan kepada Allah, tingkat kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih, yang menjalankan ibadah, adanya syarat, adanya rukun, adanya sah, adanya batal, adanya pahala, adanya siksa, itu ada di fikih. Kembali ke pertama, tauhid adalah keimanan. Tauhid adalah keimanan yang menjurus kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam patokan tauhid di sini hanya menjelaskan antara percaya dan tidak. Percaya sah imannya, tidak percaya batal imannya. Berbeda dengan fikih. Fikih itu bukan hanya ada syarat, bukan hanya ada rukun, tetapi ada sah, ada batal. Yang terpenting adanya pahala dan adanya siksa, itu adanya di fikih. Lalu yang ketiga, ihsan. Apa itu yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah akhlak. Apa itu akhlak? Adalah tata krama, baik kepada diri pribadi, kepada orang tua, kepada sesama, apalagi terhadap Allah, apalagi terhadap agama, apalagi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diatur. Ini ketiga serangkai ini harus ada. Lalu yang selanjutnya, ketika ada orang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ummul Quran? Ummul Quran, dari mulai anak kecil sampai kakek nenek sampai orang tua pasti faham. Yang dimaksud dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Tetapi ada orang yang bertanya, kalau Al-Quran selalu bersandingan dengan hadis. Apa dalam hadis itu, apakah ada yang disebut dengan Ummul Hadis? Quran kan induk. Dari induknya Al-Quran itu dijadikan induk lagi, yaitu Al-Fatihah. Nah, sementara kaul yang keluar dari lisan Rasul yang mulia adalah disebut dengan hadis. Apakah hadis itu ada umul hadisnya? Tentu saja ada. Apa yang dimaksud dengan umul hadis? Umul hadis adalah iman, Islam, dan juga ihsan. Kenapa induknya hadis terdiri dari iman, terdiri dari Islam, terdiri dari ihsan? Karena iman adalah tauhid, Islam adalah fikih, ihsan adalah tasawuf. Mana mungkin ada hadis tidak membahas masalah tauhid, masalah ketuhanan, masalah keyakinan, masalah kemakrifatan, masalah ketauhidan. Mana mungkin hadis tidak membahas masalah fikih. Hadis kebanyakan di sini membahas masalah fikih. Fikih itu bukan sedikit hadisnya, baik Imam Bukhari, baik Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di sini ketika kita mau menghafal kitab hadis, hadis-hadis tentang fikih banyak sekali, sulit untuk kita fahami karena saking banyaknya. Yang ketiga, kenapa di sini ada ihsan? Ihsan adalah tasawuf yang mengatur tingkah laku, yang mengatur tata krama, yang mengatur etika. Begitu pula tentang ihsan, begitu pula tentang etika, begitu pula tentang tasawuf. Di sini banyak sekali juga hadis yang menjelaskan masalah akhlakul karimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka bisa disebut, bisa dibilang, bisa dipastikan bahwa iman, Islam, dan ihsan itu termasuk kepada ummul hadis. Mana ada hadis ketika iman tidak ada, mana ada hadis ketika fikihnya tidak ada, mana ada hadis ketika ihsannya tidak ada, mana ada hadis ketika tidak ada rukun iman, maka mana ada hadis ketika tidak ada rukun Islam, mana ada hadis ketika tidak ada ihsan. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Siang selanjutnya, fahami betul-betul. Ini saya membahas dalam kajian di hari ke-10 ini. Ini hanya prolognya saja. Ini hanya garis besarnya saja. Dan dari setiap
dari mulai iman, Islam dan ihsan itu butuh diperinci secara detail satu persatu. Namun insya Allah di kesempatan lain waktu saya akan perjelas iman itu seperti gimana, Islam itu seperti bagaimana, dan ihsan itu seperti bagaimana. Yang jelas kita mengetahui dasarnya saja. Sekali lagi dasarnya saja. Kalau orang bertanya, Ummul Quran apa? Jawab, Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Tetapi kalau orang bertanya, Ummul Hadis apa? Maka sebagian orang tidak mengetahuinya, sebagian lagi mengetahuinya. Kita jawab, Ummul Hadis hanya 3. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Yang selanjutnya, kalau ada orang bertanya, rukun agama ada berapa? Rukun agama itu ada 3 pula. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Baru ditanya lagi, rukun Islamnya ada berapa? Ada 5. Rukun imannya ada berapa? Ada 6. Ihsannya ada berapa? Ada 1. Ini butuh penjelasan secara detail, ini butuh penjelasan secara rinci. Oleh karena itu, hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Inilah kajian-kajian terpenting buat kita, kajian mendasar buat kita. Jadi akhirnya kita tahu, ini iman, ini Islam, ini Islam. Sekali lagi, takut lupa, yang dimaksud dengan iman adalah tauhid. Yang dimaksud dengan Islam adalah fikih. Yang dimaksud dengan ihsan adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Akhlakul karimah. Hebat imannya, mantap keislamannya, mantap pemahaman hadis dan dalilnya, tapi akhlak tidak punya, hancurlah. Iman walaupun tidak dinampakkan, keislamannya walaupun tidak dinampakkan, tauhidnya tidak dinampakkan, fikihnya tidak dinampakkan, dikedepankanlah akhlak, maka akan sempurna iman, Islam, tauhid, fikih, dan akan dikenang, akan muncul dengan sendirinya. Tetapi ketika imannya ditonjolkan, Islamnya ditonjolkan, tetapi tasawufnya, akhlaknya tidak dimunculkan, maka akan timbul kepura-puraan. Untuk menjaga keaslian, untuk menjaga keaslian daripada kualitas, kedepankanlah ihsan kita, kedepankanlah akhlakul karimah kita. Karena dengan mengedepankan akhlakul karimah, maka kita akan menjadi mulia. Tidak semata-mata iman kita, Islam kita akan membawa kita menjadi mulia. Justru iman dan Islam akan menjadi mulia karena akhlak. Akhlak yang mengangkat, menjunjung tinggi daripada iman dan Islam. Iman bagaikan tembok, iman bagaikan pondasinya. Islam bagaikan temboknya. Ihsan bagaikan catnya. Pondasinya kuat, temboknya kuat, catnya bagus, maka akan sempurna jadi hasil bangunannya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Penutup dari saya, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita semua. Di mana di dalamnya apa yang saya sampaikan tadi terkait iman, terkait Islam, dan juga terkait ihsan, ini menjadikan sebuah kemanfaatan yang berkah, ilmu yang barokah buat semua, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat yang hadir di sini maupun yang offline maupun yang online. Yang selanjutnya insya Allah kita akan bertemu di hari selanjutnya, yaitu di hari ke-11 besoknya. Ini kan hari ke-10. Mudah-mudahan seluruh amal kita Allah terima. Seluruh dosa kita Allah ampuni, seluruh kesalahan dan kekhilafan kita Allah ampuni pula, seluruh kesalahan dan dosa orang tua kita Allah maafkan, Allah ampunkan, dan orang tua kita Allah jadikan, Allah berikan kasih sayang seperti Allah telah memberikan kasih sayang, seperti telah orang tua memberikan kasih sayang terhadap kami sebagai anak-anaknya, putra dan putrinya. Yang terakhir, harapan terbesar, semoga hati kita selalu diteguhkan, iman kita selalu diteguhkan, keislaman kita selalu dimantapkan lewat ibadah-ibadah kita, akhlakul karimah selalu dimantapkan lewat akhlak-akhlak yang perlu kita tonjolkan, yang perlu kita buktikan kepada semuanya, bahwa Islam itu sesuatu agama yang hebat, bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu agama yang penuh dengan akhlakul karimah, bukan yang seperti disangkakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafik. Nah, buktikanlah sama kita semua. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Panjang umur, hasil yang apa kita maksud, insya Allah
dengan dosa kita diampuni. Hari besok kita berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.